Subscribe. Selamat datang di Cerita Strangers Channel di playlist RWS React with Strangers. Jadi gue ketemu dengan cewek nih di dating online yang langsung nanya penghasilan ke gue. Gue nggak jawab penghasilan gue otomatis ya. Dan gue heran gitu, ini gue selama 2013 main dating online, ini baru pertama kali nanya template penghasilannya berapa. Nah, ini udah gue jadiin sebuah video di podcast Cerita Strangers dan gue akan mereact ini gitu ya dengan Cariato. Buat teman-teman yang belum nonton videonya silahkan tonton dulu. Di sini gue cuma mau ngasih cuplikannya aja gitu ya. Oke, jadi kita sama-sama aja nonton dulu videonya sedikit. Aku dijodohin, terus aku mau aja nih karena aku lihat dia kaya. Ya jujur aja sih soal materi. Aku melihat materi ya kan. Ternyata aku diuji sama itu dan itu sakit loh. Aku nikah pertama 2018, nikah kedua 2023 tahun lalu. Oke. Dan aku nikah sama suami orang. Complicated. Oke, jadi kira-kira seperti itulah gambarannya. Jadi nih kita akan sama-sama mendiskusikannya dengan Cariato ya. Kita sudah langsung terhubung dengan Cariato di sini. Halo Cariato. Halo. Jadi udah nonton kan podcastnya? Udah. Nah jadi gimana nih tanggapannya dengan cewek matre ini yang sudah menikah 2 kali dan dua-duanya ini dia mengincar hartanya gitu ya. Dan ketika dalam rumah tangganya ini dia mengincar hartanya, dia niatnya nikah karena harta dan diuji dengan harta. Bagaimana tanggapannya? Ya kita ngobrolin ambisinya ya. Ambisi seseorang, kalau dari podcast ini ambisi kepada harta. Materialistis. Kalau disebut materialistis berarti kan yang dipikirkannya itu materi. Jadi melebihi normal, melebihi kebutuhan normal. Misalnya begini, kalau materialistis itu kan orang lebih cenderung berpikirnya uang. Kalau berhubungan dengan seseorang untuk jatuh cinta, dia bukan tidak melihat cintanya, tapi melihat uangnya, itu materialistis. Jadi mungkin sekian persen cintanya, atau mungkin bahkan tidak. Kalau uang itu dianggap bagi seorang materialistis itu sangat diperlukan, sehingga begitu dia menerima uang atau berkurang aja sedikit, dia merasa dicoba dengan uang itu. Padahal uang itu mungkin masih besar, tapi karena materialistis dia tidak mau berkurang, bahkan ingin berlebih. Nah, jadi cobaan dari uang itu bagi dirinya bukan uang tidak mempunyai tidak memperoleh uang, tapi mungkin penurunan sedikit saja bagi dia itu suatu cobaan. Padahal bagi hubungan yang normal itu kan biasa-biasa saja kan. Semua cobaan materi itu kan ditangani oleh bersama suami istri kan. Tapi bagi seorang materialistis tidak. Bahkan mungkin kalau dia terlalu berlebihan dengan materinya itu, materialistisnya itu, ya tidak peduli dengan suaminya mau serong lagi atau apa, yang penting duit bagi saya. Bisa seperti itu. Itu seorang materialistis. Dan ini membahayakan buat dirinya. Membahayakan itu akan berefek akibat tidak baik terhadap dirinya. Menurut Herbert and Casson, kalau terus berlebihan ambisi ini dipertahankan, akan dari titik lingkaran itu, dari titik ujung itu menuju ke pusat itu dari kegilaan, dalam tanda petik loh kegilaannya itu. Apapun kegiatannya yang baik, kalau berlebihan juga akan tidak baik efeknya. Contohnya misalnya olahraga yang baik, tapi kalau melebihi kadar yang pas, itu akan berakibat tidak bagus buat kesehatannya. Obat misalnya kan begitu sama, kalau berlebihan vitamin yang bagus juga akan berakibat tidak bagus. Tapi kan uang bagus itu, banyak uang kan bagus. Betul. Selama tidak materialistis. Karena kalau orang yang tidak materialistis oleh orang itu kan bisa digunakan dengan hal-hal yang positif, pengembangan diri, sosial.
kan rekreasi ke tempat-tempat yang dikehendaki, bisa digunakan seperti itu kan. Ada manfaat untuk dirinya dan maslahat bersikap sosial kepada menolong orang lain kan. Tapi juga uang itu tidak harus bagus, bisa juga jadi buruk kalau digunakan dengan salah. Misalnya uang itu menjadi sombong misalnya, atau ria, atau menjadi pelit malah, tidak membantu orang lain. Nah itu juga bisa berakibat tidak bagus menurut agama. Ya. Dan ini juga kan dia itu nikah pertama ini karena dia dijodohin, ya kan? Dia dijodohin sama orang tuanya, dia mau-mau aja karena dia anak orang kaya, gitu kan? Dia mau dijodohin karena dia anak orang kaya. Dan setelah menikah, ternyata si suaminya ini, mantan suaminya ini tidak punya prinsip gitu. Jadi dia anak mami, sehingga dia yang terus bekerja. Dia merasa terus bekerja buat suaminya keenakan gitu. Suaminya karena diam aja dapat gaji dari orang tuanya. Nah, gimana nih menurut Caryato dengan kalau ada istri yang bekerja tanpa suami yang tidak istilahnya sedikit mengasih nafkah ke istrinya? Gimana menurut Caryato? Yang pertama tadi, yang awal itu dia mengatakan bahwa dijodohkan nggak apa-apa karena dia memiliki harta kan. Betul. Nah ini sudah materialistis. Itu sudah materialistis bahwa itu sudah nggak bagus, dari awalnya saja sudah nggak bagus. Betul. Karena dijodohkan itu kan ta'aruf ya, kita dalam perjalanan. Bentar. Dijodohkan ta'aruf maksudnya? Ya dijodohkan itu kan baru ketemu. Dijodohkan itu kan orang tidak pacaran normal seperti biasa. Oke. Seperti halnya ta'aruf di Islam itu kan. Ketemu, kamu dijodohkan, dia baru kenal tapi lihat materi dia kan. Ini salahnya ini nih, di sini lihat materi nih. Jadi dia memang awalnya itu sudah kelihatan materialistis. Aduh, kacau. Kalau yang kedua tadi, ada istri yang bekerja, terus suaminya kan menghasilkan di sini, dia juga hanya tidak bekerja. Bekerja Betul. juga kan? Bekerja tapi tidak puas mungkin ya hasilnya dari suaminya. Zaman sekarang kan lain dengan tahun 60-an. Tahun 60-an suami kan yang bekerja. Si istri itu kan tahu melayani suami dan anak, ngurus rumah tangga kan. Di rumah. Zaman sekarang kan enggak. Oke, gimana zaman sekarang gimana? Zaman sekarang kan dua-duanya bekerja ya. Oke. Jadi suami jangan seperti tahun 60-an datang santai dilayani istri. Oke. Suami sekarang datang harus ikut membantu cuci piring misalnya, cuci baju, ngurus anak selama istri masak. Karena ini dua-duanya bekerja. Dan banyak juga bahkan ada di televisi yang disampaikan bahwa si istri sama suami bekerja nih. Tapi mereka ingin anaknya nggak ada yang ngurus, ingin diurus. Akhirnya diskusi siapa gaji yang paling besar, si istri. Oke. Suaminya akhirnya setuju, disepakat sama istrinya untuk keluar dari kerjaan ngurus anak. Istri yang kerjaan bisa saja seperti itu zaman sekarang. Jadi si suami justru cerita lucu juga, suaminya kalau ada tukang sayur gitu ya, yang lain ibu-ibu, dia sendiri yang bapak-bapak. Iya. Jadi begitu si istri pulang dilayani makan, karena udah kesepakatan mereka. Nggak gengsi suaminya, nggak gengsi. Sudah diskusi sama istrinya, kita seperti ini sekarang. Ada yang seperti itu, kenapa mesti aneh zaman sekarang? Ya, mungkin gengsi kan suaminya, enggak, gua harus kerja misalkan gitu. Iya, tapi kenyataannya ada ternyata ya. Saya tonton di TV ada, lupa itu udah lama. Oke. Jadi balik lagi ke sini, esensinya nikah dijodohin gara-gara harta itu. Dan diujinya juga dia ngomong kan, dua-duanya diuji dengan harta. Gua ngelihat harta, aku ngelihat harta menikah, terus nanti diujinya aku juga diuji dengan harta, itu kejadian sama aku. Nah, gimana tuh? Dia kan tidak jelas mengutarakannya, tapi menurut hemat saya ya diuji oleh harta itu berkurang sedikit aja diuji. Gimana? Bentar, gimana? Jadi menurut dia berkurang sedikit saja materi, ujian bagi dia. Misalnya 50 juta jadi 40, apalagi jadi 10 ya. Itu ujian bagi saya, berarti masih gede. Ujian bagi seorang materialistis. Tapi bagi seorang yang normal-normal saja, tidak materialistis, itu bukan satu ujian. Kan begitu. Hanya kalau dia dipertahankan tentang ambisi materialistis ini, itu akan berakibat buruk terhadap dirinya. Mungkin tanda petik ya,
dia akan bergerak ke pusat titik itu dari lingkaran, dia akan menjadi tanda petik menjadi gila. Tapi materialistik sendiri kalau tidak berlebihan menjadi gila gitu kan. Tapi materialistis sendiri sebetulnya bagus atau harus? Materialistis? Kalau kata materialistis kan melewati batas. Semua orang juga menghendaki materi, tapi yang normal-normal enggak. Lihat keadaan kan. Saya menerima suami bekerja sebagai sebagai pedagang, penghasilan seperti itu. Saya mencintai kamu dengan apapun, kan begitu, normal-normal lah. Tapi kalau itu materialistis, start awalnya materi. Bukan karena rasa cinta, bukan rasa cinta sekian persen, materinya yang gede. Kalau materi nggak dipenuhi, pisah aku sama kamu. Wah, berat. Kan begitu. Jadi daripada materialistis, mending materi realistis. Materi realistis, betul. Jadi realistisnya berapa kan? Realistisnya berapa sebulan katakan seanu. Kita nerima ya. Kita nerima. Cinta kita besar kan? Jadi saya mencintai kamu, kalaupun materi hilang. Banyak orang yang di PHK. Orang yang tidak berpenghasilan. Masih dipeluk sama istrinya. Kita usah lagi, sabar. Jangan putus asa. Wah, hebat, luar biasa, banyak yang begitu. Itu tidak materialistis karena dia bersatu itu karena cinta, bukan karena materi. Yang penting bisa hidup, bisa makan. Kita ada tempat buat kita sama-sama berjuang untuk anak kita. Kalau ini kan enggak. Tidak dilihat anak kita pisah. Terus anak gimana? Saya kawin lagi. Kan gitu. Egois kan jadinya. Kok ada ya orang kayak gini? Kok ada gitu ya orang kayak gini? Ini motivasi awalnya seperti apa? Dan ini buat gua pribadi nih ya. Ini apa sih yang kita bisa petik dari sini, atau akibatnya apa nih kalau orang seperti ini tetap ambisius? Ya memang kenapa ada orang yang seperti ini, dan itu banyak orang yang seperti ini. Banyak sekali. Kenapa seperti terjadi seperti ini ya? Itu memang kompleks ya. Banyak hal yang mempengaruhinya. Entah itu dari pendidikan etika, moral, agama, dan mungkin dari pergaulan juga, yang akhirnya membuat dia harus mengikuti arus kan. Sekarang kalau dalam pergaulan semua serba mahal, barang-barang mahal misalnya, ya dia ngikuti tren kan, mau tidak mau, dan menjadi kebiasaan itu. Dan bahayanya kalau sifat ambisi ini dipertahankan terus, itu ibarat dalam satu lingkaran, dalam titik lingkar luar, dia bergerak ke tengah dan akan menjadi satu kegilaan menurut Herbert and Casson dalam tanda petik. Oke, kita bahas. Lingkar luar itu seperti apa yang disebut lingkar luar? Iya, dalam satu lingkaran itu kan ada garis lingkaran. Ada garis lingkaran. Ya, itu normal, ada di situ. Lingkaran yang normal. Iya, dia posisi normal di situ. Tapi kalau dia ambisi materialistis misalnya, dia itu bergerak ke tengah. Oke. Kalau dipertahankan ambisi itu membesar terus, dia terus bergerak ke tengah, ke titik pusat kan? Titik pusat lingkaran titik pusat lingkaran ini kalau berada di situ, itu ada kegilaan untuk dirinya sendiri, tanda petik. Tanda petik tuh maksudnya gila karena materi, gila karena harta, gila olahraga, berlebihan, berefek tidak baik untuk dirinya sendiri. Oke, jadi kalau ada lingkaran di luar lingkaran ini normal berarti kan? Menurut Herbert and Casson normal nih di luar lingkaran. Tapi ketika orang itu masuk ke lingkaran, menuju karena ambisinya, menuju titik tengah lingkaran karena ambisinya, orang ini bakal menjadi gila. Iya, gila tanda petik ya. Gila itu mungkin bukan gila beneran, tapi betul-betul efeknya tidak bagus untuk dirinya. Nah, makanya kalau orang yang ambisi materialistis ini mesti introspeksi segera. Karena tadi kalau sudah menjadi kegilaan itu sudah tidak melihat anak. Tidak peduli dengan orang lain, orang tua misalnya. Yang lain yang penting apa yang saya inginkan tercapai. Oke. Jadi Caryato ini ada tambahan nggak, sedikit masukan atau apa nih pesan buat teman-teman kita semua? Ya, saya kira untuk teman-teman muda kita ya yang memiliki etika moral keagamaan yang bagus, tetapi sekarang dalam pergaulan yang memang jor-joran misalnya ya, atau sesuatu yang tidak bisa diikuti, ya segera cari, kalau mungkin ya, mencari pergaulan lain yang
sesuai dengan moral etika kita. Karena pergaulan yang lepas kontrol dalam segi materi ini juga pendidikan yang tidak bagus untuk kita. Materialistis nantinya. Saya kira itu. Jadi mendingan materi realistis. Materi realistis. Bukan materialistis, tapi materi realistis. Dan realistis ya. Dan realistis. Saya kira itu. Oke, terima kasih Caryato waktunya. Ya. Jadi makasih juga teman-teman udah nonton video ini sampai tamat sampai sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.